Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar, ya. Saya juga belajar tentang ayat-ayat adab dalam Al-Quran. Tentunya tidak semua, karena ayat-ayat adab dalam Al-Quran sangat banyak, ya. Dan kita sama-sama sadar bahwasanya kita butuh dengan yang namanya adab, ya. Bagaimana para ulama dahulu mereka memperhatikan masalah adab. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah pernah berkata, "Talabtul adab 30 sanah wa talabtul ilma 20 sanah." Aku mempelajari adab 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun, ya. Aku belajar adab 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun. Ini adalah perjuangan luar biasa bagaimana para ulama dahulu sengaja mempelajari adab bahkan lebih daripada mempelajari ilmu, ya. Kemudian juga beliau berkata, "Nahnu ila qalilin minal adab ahwaj ilaina ila katsirin minal ilm." Kita ini membutuhkan sedikit adab lebih penting daripada keperluan kita kepada kebanyakan ilmu, ya. Demikian juga Ibnu Sirin berkata, "Kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm." Bahwasanya mereka dahulu para salaf belajar al-hadyu, itu belajar adab, ya, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Intinya perkataan salaf tentang hal ini sangatlah banyak yang menunjukkan perhatian mereka terhadap adab, ya. Karena adab itulah yang merupakan praktek keseharian, yang merupakan buah daripada ilmu. Ketika seorang hanya mempelajari ilmu, tidak mempelajari penerapannya, tidak melihat orang menerapkan ilmu tersebut, bisa jadi dia tidak tahu bagaimana menerapkan ilmu tersebut, ya. Karena kenyataannya kita kalau hanya pelajari ilmu, ya, tanpa kita lihat contoh nyata yang praktekannya, tanpa kita berusaha mempraktekannya, terkadang ilmu itu hanya sebagai wawasan. Maka wajar jika kita mendapati diri kita atau yang lainnya memiliki ilmu namun tidak beradab, tidak beradab, dan itu terjadi. Apakah tidak beradab kepada orang tua, apakah tidak beradab kepada pasangan hidup, ya. Sebagian orang ilmunya oke, tapi tidak beradab terhadap istrinya. Sebagian wanita, masya Allah, ya, semangat menuntut ilmu, ya, kajian di mana-mana dikejar, tapi sama suami tidak beradab sama sekali, ya. Bahkan sebagian orang demikian juga tidak beradab terhadap tetangganya. Sebagian orang tidak beradab kepada gurunya. Terkadang terjadi muamalah di antara kawan-kawan, tidak ada adab sebagai adab pedagang, ya. Adab tidak ada, padahal kalau dilihat dari penampilan, oke, sudah nampaklah sudah lama ikut pengajian misalnya, ya. Oleh karenanya, sebagaimana kita mengkhususkan waktu untuk ilmu, kita juga mengkhususkan waktu untuk mempelajari adab. Karena ini penting, ya. Penting dalam kehidupan keseharian kita lebih menunjukkan adab kepada orang yang kita berinteraksi dengannya. Maka pada kesempatan kali ini saya sengaja memilih tema yang berkaitan dengan adab, ya. Adab-adab sederhana, namun saya rasa kita perlukan, ya. Dan sekali lagi saya katakan, ayat-ayat adab dalam Al-Quran sangat banyak. Kita tidak mungkin untuk menyampaikan seluruhnya, tapi kita akan hanya menyampaikan sebagiannya. Semoga dengan sedikit demi sedikit kita merubah adab kita, ya. Kita merubah adab kita, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat yang berbicara tentang adab seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika dikatakan kepada kalian berilah kelapangan bagi orang-orang yang terlambat datang, itu kalian rapat, agak maju atau rapat sehingga orang-orang yang terlambat datang bisa mendapatkan tempat duduk, fafsahu, maka lakukanlah. Yafsahillahu lakum, maka sebagaimana kalian memberi kelapangan kepada orang-orang yang terlambat datang, kalian akan diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza qila anshuju fanshuj, jika dikatakan bangkit maka bangkitlah.
Setelah itu Allah berkata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Ayat ini salah satu ayat adab yang penting, ya, terutama ketika kita berinteraksi dalam ruang kajian atau ruang pertemuan, ya. Ini berkaitan dengan majelis yang berkah, ya. Majelis ilmu atau majelis misalnya rapat, ya, atau yang penting majelis-majelis yang disyariatkan, ya. Mencakup seluruh majelis yang disyariatkan. Mungkin ada orang lagi duduk karena walimah, semua majelis yang disyariatkan. Tidak berkaitan dengan majelis yang haram, ya, seperti majelis bioskop, majelis ghibah, ya, majelis namimah, ya. Ya, tapi ini majelis yang disyariatkan, baik majelis walimah, majelis ilmu, ya, majelis zikir, ya, majelis salat berjamaah, ya, majelis Jumat, ya. Maka seorang berusaha mengamalkan ayat ini. Allah berfirman, wahai orang beriman, jika dikatakan kepada kalian berilah kelapangan, ya. Ini Allah ajarkan adab, bagaimana perhatian kita terhadap saudara-saudara kita yang terlambat. Kita berusaha memperhatikan mereka. Sebagaimana kita nyaman sudah duduk, janganlah kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi pikirkanlah mereka juga. Ya, mereka mungkin terlambat ada uzur, atau ada keperluan, atau ada yang lain. Ya. Maka jangan kemudian kita tidak memberi tempat kepada mereka. Ya. Kalau kita di masjid, masjid bukan milik kita, masjid milik umat. Ya. Masjid milik umat. Orang yang bangun masjid ini ingin semakin banyak jamaah, agar pahalanya semakin besar, ya. Oleh karenanya jangan kemudian seperti dilakukan oleh sebagian orang, membawa sajadah khusus besar, kemudian dia bentangkan sajadahnya, dia duduk di situ, sehingga tidak ada orang bisa menyentuh areal sajadahnya. Ya, ini adalah salah satu adab yang keliru, ya. Seharusnya dia beri kesempatan kepada lain untuk duduk, ya, untuk duduk, ya. Kemudian juga sebagian orang tidak mau merapat, sehingga akhirnya majelis menjadi renggang, orang mau masuk tidak bisa, ya. Atau kalau ada saudaranya ingin duduk di samping dia, wajahnya kemudian cemberut, seakan-akan tidak ridho daerah kekuasaannya diganggu oleh yang lain. Ini semua adalah bentuk-bentuk orang beradab, tidak mengamalkan ayat ini. Seharusnya seorang gembira menyambut saudaranya. Makanya Allah kasih pahala besar dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, yafsahillahu lakum fafsahu yafsahillahu lakum. Berilah kelapangan kepada saudara kalian dalam majelis, yafsahillahu lakum, maka Allah akan beri kelapangan bagi kalian. Dan ini al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Bayangkan ikhwan, ya, dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita hanya beri kelapangan dia buat duduk, agar dia nyaman nunggu waktu sholat, atau dia nyaman dengar pengajian. Kita tidak kasih dia duit, kita tidak kasih kelapangan duit, kita tidak kasih kelapangan makanan kepada dia, cuma kasih areal dia untuk duduk, yang itu bukan milik kita. Ini masjid bukan, bahkan ini masjid kita yang bangun saja kita sudah wakafkan kepada Allah. Apalagi ini masjid bukan kita yang bangun. Ya. Kita cuma kasih dia kelapangan untuk duduk, tidak mengganggu kita. Tapi lihat apa balasannya, kata Allah, yafsahillahu lakum. Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Kelapangan di sini, kelapangan dalam hal apa? Allah tidak sebutkan. Berikan dalam kaidah tafsir, jika suatu muta'allaq atau suatu objek tidak disebutkan, maka memberikan faedah keumuman. Dan ini banyak dalam Al-Quran, ya. Banyak dalam Al-Quran. Jadi tidak disebutkan objeknya, maka memberikan faedah keumuman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Sungguhnya orang-orang yang al-abrar, orang yang baik, lafi na'im, dalam kenikmatan surga. Alal ara'iki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan sambil memandang. Apa yang mereka pandang tidak disebutkan. Apa pandangan yang mereka lihat membuat mereka bahagia, ya. Tidak disebutkan oleh Allah. Allah hanya menyebutkan dampaknya. Dampaknya yaitu yang alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau lihat bagaimana di wajah mereka tanda kebahagiaan. Ya. Artinya apa? Semua pandangan yang ada di surga, ya, itu adalah mendatangkan kebahagiaan.
Ya, makanya kata Allah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Jika kau di surga, kau lihat apapun, kau akan melihat kenikmatan. Di sini Allah hilangkan objeknya, kata para ulama umum. Ketika orang di surga melihat saudaranya, dia akan bahagia. Dia melihat temannya, dia akan bahagia. Melihat indahnya surga akan bahagia. Melihat bidadari akan bahagia. Melihat orang tuanya akan bahagia. Segala yang dilihat akan mendatangkan kebahagiaan. Demikian dalam ayat ini, ya, Allah mengatakan, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, jika dikatakan kepada kalian berilah kelapangan bagi saudara kalian, maka berilah kelapangan, yafsahillahu lakum, Allah akan beri kelapangan bagi kalian. Kelapangan apa yang dimaksud? Sebagian ulama memandang umum. Di antaranya ikhwan, kelapangan hati. Kelapangan hati. Orang kalau kita kasih orang, dia datang mungkin setengah mati cari tempat, dia berdiri dari tadi. Terus kita panggil, ya akhi sini, akhi ada tempat duduk. Kita geser sedikit aja. Kita ngalah, ya. Mungkin tadinya kita bisa duduk tunggang begini, kita kasih ngalah sedikit biar dia duduk. Yang pertama, Allah akan berikan kerenggangan hati kepada kita. Allah akan berikan kerenggangan hati kepada kita. Hati kita menjadi renggang, mudah bahagia, tidak pemarah, ya. Tidak pemarah, lebih kuat menghadapi ujian hidup. Kenapa? Hati kita direnggangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gara-gara kita melapangkan dia, ya. Jadi itu kenyataan. Coba kalau kita misalnya, saya sering menyampaikan contoh ini, misalnya kita sholat Jumat, padat, ada orang mau masuk. Kita punya dua sikap. Sikap pertama kita agak menyempit, kita bilang, ya masih ada waktu. Masih ada, sini masih ada tempat. Subhanallah, bagaimana dia bahagia. Allah jadikan hati kita bahagia ketika itu. Kenapa kita berikan dia kesempatan untuk berdiri di samping kita? Ya, kita ngalah, ya mungkin dia keringatan, mungkin dia apa. Tapi ini tidak terluput dari pandangan Allah. Ini adab. Allah suruh kita beradab. Kita kasih dia tempat. Tapi coba antum bayangkan sebaliknya. Misalnya, kita masih luas, kaki masih luas. Ada orang yang mau masuk, kita malah lebarin kaki kita supaya dia nggak masuk. Kita jengkel lihat dia jengkel lihat kita. Hati kita jadi sempit. Semakin sombong, angkuh, suka marah-marah, tidak sabar. Kenapa hati kita jadi sempit? Karena kita tidak beri kelapangan kepada saudara kita. Ini sebagian tafsir ulama bahwasanya yafsahillahu lakum, yaitu Allah berikan kelapangan di hati, ya. Kemudian juga bukan cuma kelapangan di hati, ya. Kelapangan para ulama mengatakan di alam barzakh, di alam kubur. Bukan ke alam kubur sempit, ya. Dalam kegelapan alam kubur itu tidak ada azabnya pun sudah penderitaan tersendiri. Ya. Sempit, tidak ada teman, kemudian gelap, ya. Tapi kalau seorang beri kelapangan bagi saudaranya di dunia, Allah akan beri kelapangan bagi dia di alam barzakh, ya. Dan kelapangan rezeki dan yang lainnya. Umum, ya. Makanya ayat ini kelihatannya sepele, tapi kalau kita niatkan karena Allah, makanya kita ingat, Allah nyuruh. Dan sejauh mana kita menjalankan ayat ini, karena kita tahu ini perintah Allah, Allah akan berikan sejauh itu pula kelapangan bagi kita, ya. Coba praktekkan, insya Allah kita. Ini bayangkan, maksud saya, lihat bagaimana ganjaran tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Cuma kasih kelapangan tempat aja kita dapat ganjaran luar biasa dari Allah. Bagaimana kalau kita beri kelapangan yang lain pada saudara kita, ya. Jadi ini adab mengajarkan kepada kita sama kaum mukminin saling perhatian. Jangan angkuh tawadhu di hadapan yang lainnya. Persilahkan kawan untuk duduk di samping kita, berdampingan dengan dia, ya. Apapun strata dia, ya. Seperti itu, ya. Adab luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Bukan seperti egoisme yang ditanamkan, ya. Masing-masing punya kendaraan masing-masing, punya tempat masing-masing, akhirnya timbul keangkuhan, kesombongan dan yang lainnya, hati semakin jauh di antara satu dengan yang lainnya. Baik. Ini salah satu adab yang Allah ajarkan, ya. Kemudian di antara adab yang Allah ajarkan juga dalam surat An-Nisa, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 86. Ayat 86 surat An-Nisa tentang adab ketika diberi salam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi
ucapan salam, tahiyat itu assalamualaikum, itu maksudnya. Marhaban itu namanya tahiyat ya. Sambutan, apa namanya? Sambutan ya, demikian juga ucapan salam itu namanya tahiyat. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Jika kalian diberi salam ya, maka jawablah salam dengan atau suatu penghormatan ya, tarhib, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik atau yang semisalnya. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya ya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ini adalah adab ketika kita bertemu dengan kawan, kemudian kita disalam ya. Adab sederhana tapi kita berusaha amalkan ya. Benar bahwasanya memulai salam adalah sunnah, tidak wajib. Tapi kita tahu menjawab salam hukumnya wajib. Dan ayat ini berkaitan dengan menjawab salam bagi orang yang mengucapkan salam dengan salam ucapan. Ya, assalamualaikum, maka kita jawab juga waalaikumsalam. Di sini ada dua cara menjawab, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kita menjawab dengan yang lebih baik. Menjawab lebih baik. Yang kedua adalah kita menjawab dengan yang sederajat dengan salam tersebut. Ini isyarat bahwasanya kita berusaha membalas kebaikan orang dengan yang lebih baik ya. Dan Allah mengatakan di akhir ayat, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Ingat, apa yang kau jawab itu ada perhitungannya. Tidak akan lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang datang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ya. Dia datang, kemudian dia perhatikan wajah kita, dia senyum ya. Maka ketika kita menjawab, kalau bisa lebih baik daripada apa yang dia ucapkan. Dan lebih baik ini dari sisi apa? Dari sisi lafal, karena salam adalah doa. Yang kedua dari sisi kaifiyah, cara kita dari kuantitas maupun kualitas ya. Cara kita menjawab salam tersebut. Sebagian orang kalau dia dengan senyum memberi salam kepada kita, maka kita berusaha membalas dengan senyum juga. Kalau dia beri salam dengan semangat, kita juga bisa berusaha menjawab salam dengan apa? Dengan semangat ya, dengan semangat. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, kalau bisa kita jawab lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia sudah lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tidak lagi yang lebih lengkap daripada itu. Kita jawab seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ketika kita menjawab salam bukan cuma dilihat pada kuantitas doa yang kita ucapkan, kualitas kita ketika menyambut tahiyat tersebut ya. Sama kalau kita ketemu orang marhaban, masya Allah, kita berusaha ya, kita juga berusaha ramah. Jadi bukan masalah salam saja, masalah penghormatan, masalah tahiyat, masalah penyambutan. Ya kita berusaha. Kalau mereka nyambut kita dengan baik, kita juga berusaha menyambutkan dengan kegembiraan kepada mereka. Ini kelihatannya sepele, tapi Allah sebutkan innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Ya. Sama, kita diajarkan dengan menyebarkan salam, saling mencintai di antara kaum muslim. Sebagian orang ketika kita salami jawabnya dengan cuek ya. Kita assalamualaikum, dia tidak lihat kita misalnya. Waalaikumsalam, misalnya dia tidak melihat. Ya. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya. Tanpa uzur, kalau ada uzur kita beri uzur ya. Orang-orang dia sibuk ya, mungkin banyak orang yang mengucapkan salam sehingga dia sulit untuk menjawab semuanya. Atau dia lagi ada kondisi penting sambil telepon, kita kasih salam, dia sambil waalaikumsalam, itu sudah luar biasa, dia bisa jawab. Tapi kita bicara untuk kita berusaha kalau tidak ada uzur, kita berusaha menjawab dengan baik. Bukan hanya sekedar lafalnya, tapi dengan caranya. Kalau dia memberi salam kepada kita dengan hangat, kita jawab juga dengan hangat. Kalau dia memberi salam kepada kita dengan senyum, kita juga jawab dengan senyum. Ya. Kalau dari jauh dia sudah pasang giginya dari jauh, senyum kepada kita juga senyum kepada dia. Ya, bukan karena kita lebih benar daripada dia, tidak ya. Ini Allah yang suruh kita demikian. Karena sebagian kita merasa senyumannya mahal. Senyum sama orang kayaknya harganya mahal. Butuh biaya untuk senyum sama orang. Ya, untuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayaknya berat. Ya, ente dapat pahala. Anda dapat pahala mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ada perhitungannya. Allah yang bilang, beradablah kalau kau tidak bisa beradab kepada manusia, beradablah kepada Allah. Allah yang suruh kamu untuk demikian. Ini saya bicara secara umum, kecuali kalau seorang punya uzur ya, misalnya seperti kadang-kadang misalnya kita habis kajian orang datang salamin, tidak semuanya kita bisa senyumin karena begitu banyak orang, kita salam-salam akhirnya kita hanya bisa senyum kepada sebagian.
kita yang bisa peduli pada sebagian orang seperti ini uzur, ya insyaallah uzur syar'i karena kita tidak bisa menjawab salam dengan sebaik-baiknya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan bagaimana dengan orang yang beri salam kepada kita lewat medsos ya, lewat WhatsApp, lewat Facebook ya, atau lewat Instagram, Japri ya. Apakah wajib bagi kita untuk menjawab sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat bahwasanya ayat ini berbicara tentang salam langsung ya. Makanya Allah mengatakan wa idza hujitum bitahiyyah, jika kalian disambut atau dihormati dengan satu penghormatan atau disalami dengan satu salam ya, langsung itu assalamualaikum atau marhaban bikum, ahlan ahlan, maka Masya Allah selamat datang ya, kita berusaha untuk bisa membalas dengan lebih baik atau yang semisalnya. Tapi kalau ternyata dia beri ucapan salam berupa tulisan, maka tidak jalan dengan ayat ini. Jadi syariat membedakan antara ucapan dengan tulisan ya. Ketika kita bicara secara detail, ucapan dengan tulisan memang ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Oleh karena sebagian ulama mengatakan orang yang ada khilaf tentang masalah orang menceraikan dengan tulisan. Apakah hukumnya jatuh cerai, talak, ataukah tulisan merupakan kinayah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tulisan sama dengan perkataan. Ada yang mengatakan tidak, tulisan adalah kinayah. Beda dengan ucapan. Kinayah artinya kalau seorang ingin menceraikan istrinya, dia tulis, dia harus punya niat. Kalau dia berniat untuk menceraikan, maka jahat. Tapi kalau dia tidak berniat, hanya nakut-nakuti misalnya, meskipun dia mengatakan saya ceraikan kamu, maka tidak jatuh cerai. Ini menurut pendapat sebagian ulama, pendapat yang kuat ya. Karena tentu berbeda dengan lafal yang tegas dengan tulisan. Tulisan adalah ibarat, mengungkapkan. Maka dengan demikian kalau ada orang beri salam kepada kita berupa tulisan, yang terbaik apa? Yang terbaik kita balas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Yang terbaik demikian. Ya. Tapi apakah wajib demikian? Ya. Jawabannya tidak wajib. Jawabannya tidak wajib. Kita boleh jawab dengan ucapan Waalaikumsalam meskipun tidak tulis. Karena dia doakan kita doain dia. Selesai. Allah sudah tahu kita mendoakan dia. Ya. Yang terbaik adalah kita jawab dengan tulisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tapi terkadang kondisi tidak semudah yang kita bayangkan ya. Banyak seperti Ustadz mungkin banyak pertanyaan, banyak ini, terkadang membacanya panjang, belum menelaahnya. Sementara untuk bisa jawab pertanyaan ini dia butuh baca buku yang banyak. Sebagian orang menggampangkan, Ustadz kok nggak jawab, dipikir masalahnya mudah. Padahal masalahnya mungkin bagi dia mudahin bagi Ustadz. Bagi Ustadznya ternyata ini berat. Ini menjawab antara surga dan neraka, sehingga dia tidak bisa menjawab, dia harus butuh. Ketika dia harus menjawab, dia harus mengkhususkan waktunya. Ya. Mengkhususkan waktunya, sehingga akhirnya mungkin istrinya terbengkalai, anaknya terbengkalai. Demikian juga mungkin ada orang-orang yang sibuk, sehingga banyak. Nah, saya sering orang mengeluh, Ustaz ini banyak orang datang ganggu lewat WA, dia tahu nomor kita, dia ganggu, asal masuk, asal ini dan cerita. Maka kalau sudah sampai pada tahap gangguan, mengganggu privasi kita nggak usah jawab. Kita nggak usah jawab ya. La dharar wala dirar. Tidak boleh kita beri mudarat kepada diri sendiri, tidak boleh mudarat kepada orang lain ya. Kalau kita merasa mendapatkan mudarat di luar kemampuan kita, nggak usah ya. Ya. Karena kita hidup dengan berbagai macam kebutuhan, banyak hak yang harus kita tunaikan ya. Ya. Ada orang yang Masya Allah 24 jam pegang HP itu, 24 jam ya. Kenapa sih 24 jam? Karena dia tidur juga pegang HP, 24 jam. Bangun tidur pegang HP, ke WC bawa HP, 24 jam mungkin, atau 25 jam kalau bisa. Jadi bagi dia Masya Allah waktu terbuang-buang, mau WhatsApp, mau 1000 kelok, mau 10 grup, 50 grup, gampang bagi dia ya. Tapi sebagian orang enggak. Sebagian orang dia pegang HP pada waktu tertentu saja ya. Jadi kalau kita punya waktu, ada orang beri salam, kita jawab dengan baik, bahkan lebih baik, itu yang terbaik ya. Tapi kalau ternyata kita terganggu, maka kita bisa jawab dengan lisan, perlu kita jawab kalau memang kita terganggu ya. Dan masing-masing kita tahu, kita berusaha berbuat baik sama saudara kita ya, kecuali ada kemaslahatan yang lain. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, di antara adab yang Allah ajarkan adalah dalam surat An-Nur ya, ayat 27, surat An-Nur ayat 27 ya. Tentang adab minta izin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Kemudian ayat 28, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum kalian minta izin dan beri salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian ingat. Fa illam tajidu fiha ahadan, jika kalian ternyata di rumah tersebut tidak mendapati seorang pun, fala tadkhuluha, maka jangan kalian masuk. Mentang-mentang enggak ada orang kalian masuk, enggak boleh. Hatta yu'dzana lakum, sampai diizinkan bagi kalian untuk masuk. Wa in qila lakum irji'u, kalau disuruh pulang enggak ada waktu, farji'u, maka pulanglah. Huwa azka lakum, dan itu lebih bersih bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini di antara ayat adab, dan dalam surat An-Nur ada beberapa adab yang Allah ajarkan tentang adab al-istizan, minta izin ketika kita mau masuk rumah orang. Ya. Allah ajarkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian minta izin, ya, sampai kalian minta izin kepada, ya, kepada pemilik rumah, ya. Ini dalil bahwasanya kalau rumah kita sendiri, kita tidak perlu minta izin, tidak perlu salam juga, tidak apa, tinggal masuk. Kalau boleh, rumah kita sendiri nggak ada masalah. Ya. Kita masuk rumah, asal masuk aja boleh, ya. Terutama kalau di rumah cuma ternyata istri kita saja, ya. Dan kita artinya tidak mengapa kita masuk rumah. Tapi kata para ulama, seandainya di rumah kita kebetulan ada kakak kita, adik perempuan kita, atau ibu kita yang kemungkinan mereka mungkin ketika kumpul ada kondisi yang tidak baik, ya, maka baiknya kita assalamualaikum agar mereka siap-siap kalau ketemu dengan kita. Kan bagaimanapun perempuan dengan perempuan tidak sama pun laki-laki, meskipun sama-sama mahram, meskipun semuanya mahram kita. Ya, mereka tidak ingin dilihat dengan kondisi yang kurang baik, meskipun sama saudara, kakak maupun adik, ya. Tapi kalau istri kita saja nggak ada masalah, kita masuk aja meskipun tanpa minta izin, tanpa beri salam. Ya, ini boleh. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan demikian, mafhum mukhalafah dari ayat ini, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Jangan kalian masuk rumah orang lain bukan rumah kalian sampai kalian isti'nas, yaitu wa tusallimu, sampai kalian beri salam, minta izin dan beri salam kepada penghuninya. Artinya kalau rumah sendiri tidak jadi masalah. Kecuali tadi saya katakan ada mungkin anggota keluarga kita, mahram kita yang perempuan, yang mungkin kita sebaiknya kita memberi salam, ya. Apalagi ada di rumah kita orang-orang yang bukan mahram kita. Ada tamu misalnya, ada teman-teman istri kita misalnya, ya. Maka jangan kita nyelonong aja. Karena kita bisa melihat apa yang diharamkan untuk dilihat. Ya. Ya. Kalau ternyata ada orang yang bukan mahram kita, maka kita harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita, ya ayah pulang, atau abi pulang, ya paling tidak pemberitahuan. Atau kita kadang-kadang seperti itu, agar teman-teman istri kita ketika lagi bermain di rumah kita bisa sadar bahwasanya kita datang, sehingga mereka bisa merapikan apa yang perlu dirapikan. Ya. Adapun istizan, kenapa kita harus minta izin? Karena rumah orang adalah privasi orang lain. Rumah orang adalah privasi orang lain. Kita sedang berusaha mengganggu privasinya. Dan adabnya kalau kita ingin mengganggu privasi orang tersebut harus mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan, maka tidak boleh kita ganggu dan tidak boleh kita marah. Ya. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Jika dikatakan suruh pulang, pulanglah. Ya. Kalau kita ketuk-ketuk pintu salam dia tidak jawab, berarti dia tidak izinkan, udah kita pulang. Ya, kita pulang, ya. Jangan kita marah-marah. Huwa azka lakum, kata Allah, bersih bagi kalian. Kenapa? Karena bukan hak kalian ganggu privasi orang. Orang kalau privasinya diganggu, berarti dia berbuat baik kepada kita. Ini orang lagi di rumah, kita ganggu kan privasinya. Kalau dia tidak izinkan, tidak boleh kita maksa. Kayak kita mau ambil hak dia. Ya, sama orang lagi makan, kita minta, nggak dikasih ya jangan
Kalau dia mau kasih ya baik berarti. Maksud saya orang yang di rumah memberi izin kita masuk, dia melakukan kebaikan. Karena pada asalnya kita tidak punya hak untuk masuk ke rumahnya. Ya. Pada asalnya tidak punya hak untuk masuk ke rumahnya kecuali kita ada urusan misalnya utang atau apa, itu lain cerita. Ya, atau sudah janji sebelumnya dan yang lainnya. Tapi kalau kita mengetuk pintu kemudian tidak jawab atau disuruh pulang dulu lagi sibuk, ya kita harus berlapang dada. Allah yang suruh. Jangan kita dongkol. Jangan kita dongkol ya. Kita harus belajar adab ya. Harus belajar adab. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri beberapa hadis berkaitan dengan ini. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kuntu fi majlisin min majalisil Ansar idh ja'a Abu Musa ka'annahu mad'ur, faqala ista'dzantu ala Umar thalathan falam yu'dzan li." Aku, kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku suatu hari di suatu majelis, di majelis kaum Ansar, tiba-tiba datang Abu Musa, seakan-akan tergesa-gesa ya. Dan dia berkata, aku meminta izin ketemu Umar 3 kali, falam yu'dzan li. Dan dia tidak bukakan pintu. Ya mungkin ketuk pintu 3 kali, tidak ada jawaban, faraja'tu. Ya. Maka aku pun balik. Faqala ma mana'aka? Ya. Maka Umar bertanya, apa yang mencegah kau? Kenapa kau pulang? Qultu ista'dzantu salatan falam yu'dzan li faraja'tu. Aku minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, aku pergi. Aku kembali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum salatan falam yu'dzan lahu." Jika salah seorang minta izin ketuk pintu 3 kali dan tidak diizinkan, fal yarji', ya, maka hendaklah kembali ya. Jadi kalau kita tadi saya katakan orang rumah dia punya privasi, kalau kita mau ganggu dia tidak izinkan, maka jangan kita ganggu ya. Jangan nongkrong situ ketuk pintu enggak punya ya, akhi, sudahlah, kalau dia tidak mau ente pulang ya. Dia enggak mau diganggu sama antum ya. Enggak punya adab, malah nongkrong situ nunggu terus ya, enggak benar ya. Kemudian juga dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala ittala'a rajulun min juhrin fi hujari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada seorang lelaki, dia ngintip-ngintip dari bolongan-bolongan di rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam midran yahukku bihi ra'sahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam megang ada semacam besi lagi, Rasulullah garuk kepalanya dengan besi tersebut, semacam sisir. Faqala law a'lamu annaka tanzuru la ta'antu bihi fi ainik. Kalau saya tahu tadi kau lihat di lubang itu, saya akan tusukkan besi itu ke matamu. Innama ju'ila al-isti'dzanu min ajlil basar. Sungguhnya minta izin itu disyariatkan untuk menundukkan pandangan. Untuk menundukkan pandangan. Oleh karenanya di antara adab ikhwan, kalau kita masuk ke rumah orang, kita assalamualaikum, kita minggir dulu. Jangan kita depan pintu nunggu begini, assalamualaikum. Nanti kalau dia buka bisa kelihatan apa yang terlihat. Kita beradab, kita assalamualaikum sambil tunggu depan, atau kita mandang ke samping, assalamualaikum ketuk. Karena tujuan dari isti'dzan adalah agar kita tidak melihat hal-hal yang merupakan privasi orang lain. Makanya di antara kurang adab kalau kita berjalan kemana-mana, kan mata kita ngelihat sana ngelihat sini, lihat cari rumah orang, lihat rumah orang. Harusnya kita minta izin, Bu, saya mau lihat rumah ibu, minta izin ya, baru disilakan lihat. Tapi kalau kita nyelong, ya, orang juga nggak punya adab, orang juga tidak ngerti, maka mereka terkadang rumah mereka terbuka, terkadang ada perempuan tidak sebagian auratnya terbuka, terlihat atau duduk di depan rumah, dan akhirnya kita pun mata melayang sana sini melihat sana. Ini tidak boleh, padahal disyariatkannya isti'dzan, minta izin itu untuk apa? Agar bisa menjaga pandangan, tidak melihat privasi orang lain. Jadi kata Nabi, innama ju'ila al-isti'dzan min ajlil basar. Ya. Sungguhnya disyariatkan isti'dzan agar menundukkan pandangannya. Kemudian juga dalam satu hadis dari seorang laki dari Bani Amir, dia berkata, ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin. Ada seorang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sedang di rumah, faqala a'aliju. Dia minta izinnya gitu, saya boleh masuk? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi. Nabi berkata kepada pembantunya, "Ukhruj ila hadza fa'allimhu al-isti'dzana." Keluarlah, temu orang itu dan ajarkan dia isti'dzan, bagaimana cara minta izin yang benar. Faqul lahu, katakan kepada dia, "Qul assalamu alaikum, adkhul." Sampaikan kepadanya, "Assalamu alaikum, apakah saya boleh masuk?" Ya. Fasami'ahu faqala assalamu alaikum, adkhul. Ya. Dia mengucapkan lagi, "Assalamu alaikum, adkhul." Fa'adzin lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah saya boleh masuk? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izinkan, maka dia pun masuk. Jadi bagaimana cara
adab kita istizan. Ini adab Allah ajarkan dalam Al-Quran. Kata Allah, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Isti'nas, izin. Salimu, salam. Jadi bagaimana caranya? Ketuk dulu. Tak, tak, tak. Assalamualaikum. Seperti itu. Kita ketuk dulu. Tak, tak, tak. Gitu. Assalamualaikum. Jadi, ketuk dulu. Baru kita minta izin. Berdasarkan zahir ayat. Zahir ayat. Ada yang mengatakan, salam dulu, sebagaimana dalam hadis. Assalamualaikum. Tok, tok, tok. Boleh saya masuk? Ya. Intinya seperti itu. Jadi kita salam dulu, baru kita, sebagaimana dalam hadis tadi. Syekh Utsaimin rahimahullah memperinci, kalau kita tahu ada orang dalam, kita salam dulu. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Kalau kita nggak tahu orang dalam ada atau tidak, kita ketuk dulu. Tok, tok, tok. Tok, tok. Bisa kita ketuk. Ragu ada orang atau tidak. Tapi ini perkaranya mudah. Mau izin dulu, salam dulu, insya Allah mudah. Yang penting maksudnya adalah ketika kita mau masuk rumah orang, kita harus minta izin. Kalau nggak diizinkan, kita pulang. Ya, kalau nggak diizinkan, maka kita pulang. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala setelah itu, ya, fa'ilam tajidu fiha ahadan. Kalau ternyata kalian ketuk pintu nggak ada orang, fala tadkhuluha. Maka jangan nekat masuk. Nggak ada orang nih. Masuk aja deh. Nggak boleh. Orangnya nggak ada, yang punya rumah nggak boleh. Kita nggak boleh masuk. Melanggar privasi orang. Hukumnya haram. Hatta yu'dzana lakum, kecuali diizinkan. Kita ke rumah kawan lain nggak ada. Saya mau ambil barang. Ya udah kamu masuk aja. Berarti diizinkan meskipun orangnya nggak di rumah, nggak ada masalah. Hatta yu'dzana lakum, diizinkan meskipun nggak ada orang di rumah, mungkin lewat telepon, mungkin lewat pesan yang lain, silakan. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan pulang dulu, nggak ada waktu, maka pulang. Ya. Wa azka lakum, itu lebih bersih bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Lain halnya kata Allah, jika kalian melewati rumah-rumah yang memang kosong, yang diletakkan di pinggiran jalan, seorang boleh istirahat, maka bebas, silakan, tidak perlu minta izin. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'un lakum. Tidak mengapa kalian masuk ke rumah-rumah yang tidak ada penghuninya, yang di situ maksudnya rumah-rumah di pinggir jalan yang zaman dulu ada seperti itu, rumah-rumah peristirahatan bagi orang-orang yang musafir. Ya, fiha mata'un lakum, dengan kalian maksud itu kalian merasa bisa istirahat atau bisa berteduh. Ya, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Setelah itu Allah bawakan ayat tentang menundukkan pandangan, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Ini masalah penting. Ternyata Allah syariatkan istizan agar seorang bisa menundukkan pandangan. Tadi ada minta izin, ada berikutnya yang Allah ajarkan juga dalam surat An-Nur ayat 58. Ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Hendaknya budak-budak kalian, lelaki dan wanita yang kamu miliki, walladzina lam yablughul huluma minkum, demikian juga anak-anak yang belum dewasa, hendaknya mereka minta izin. Salasa marrat, minta izin kepada kalian tiga waktu. Min qabli salatil fajri, ketika sebelum salat subuh, wa hina tada'una siyabakum min adh-dhahirah, ketika kalian meletakkan baju kalian di waktu siang hari, wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Salatu auratil lakum, inilah 3 aurat kalian. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun, tidak mengapa bagi kalian bagi mereka setelah itu tidak usah minta izin setelah 3 waktu tersebut. Enggak usah minta izin. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd, karena mereka sering bertemu dengan kalian, muter-muter di rumah kalian, anak-anak maupun budak-budak. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah mengajarkan kepada kalian ayat-ayat agar kalian, dan Allah Maha mengetahui dan juga Maha bijak. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum, kalau anak-anak sudah dewasa, falyasta'dzinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Maka kalau mereka sudah dewasa, mereka minta izin sebagaimana orang sudah dewasa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati wallahu alimun hakim. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijak. Ayat ini maksudnya gimana? Maksudnya Allah mengajarkan kalau kita di rumah, dan di rumah mungkin rumah ada budak-budak, ada anak-anak yang belum balik. Pada asalnya mereka kalau ketemu kita nggak usah minta izin, kecuali 3 waktu. 3 waktu ini kenapa butuh izin? Sekali lagi karena pandangan. Salasu auratil lakum, 3 waktu tersebut
min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa ba'di salatil isya. Yang pertama sebelum salat subuh. Sebelum subuh orang mungkin tidur, bangun, mungkin tersingkap auratnya. Ini sangat mungkin ya. Kemudian wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, siang hari biasanya orang qailulah. Barang kebiasaan orang Arab mereka tidur siang sebelum zuhur atau setelah zuhur. Ya, qailulah, namanya qailulah orang meletakkan baju dan dia tidur, namanya di tempat tidurnya mudah sekali untuk tersingkap. Zaman dulu mungkin celana tidak seperti kita, gampang tidak tersingkap. Zaman dahulu mungkin ikatannya kurang kokoh atau apa, jadi mungkin saja tersingkap atau mereka melepaskan baju mereka ya. Ba'da salatul isya, dan setelah malam hari ketika mau tidur, orang bisa buka baju kemudian apa? Tidur. Dan ini dalil kata para ulama bahwasanya seorang boleh kalau kebutuhan dia buka bajunya meskipun auratnya terlihat ya, karena ada keperluan misalnya tadi ingin tidur dan yang lainnya, tidak jadi masalah ya. Dan ini juga dalil bahwasanya anak-anak harus diajari. Ya, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum. Ya. Hendaknya anak-anak juga minta izin kepada kami. Kita ajari anak-anak, kalau masuk minta izin, ya. Ketuk pintu kayak apa kayak. Dan ini juga dalil bahwasanya seorang tidak menampakkan auratnya di hadapan anak-anak, ya. Jangan menggampangkan menampakkan auratnya. Orang tua nampakkan auratnya kepada laki-lakinya, anak perempuannya, jangan ya. Makanya disyariatkan minta izin agar anak beradab. Jadi kalau sebelum subuh, waktu tidur siang, dan malam hari kalau mau ketemu ya ketuk pintu. Bu, ayah ya, diajarin. Ya, jangan, karena kalau mereka nyelonong masuk khawatir terlihat aurat apa yang terlihat. Kata para ulama kecuali kita izinkan, memang kita izin, contohnya kita angkat sitar. Sitar kita angkat terbuka sehingga orang tahu bahwa anak-anak kita tahu boleh lalu lalang di situ. Atau pintu kita buka menunjukkan boleh lalu lalang, izinkan. Tapi kalau kita kunci atau kita tutup sitar maka tidak boleh orang lalu lalang. Karena harus minta izin. Ini 3 waktu yang mungkin aurat kita terbuka sehingga anak-anak harus diajari ya, tidak asal nyelonong, khawatirnya sebagian aurat kita kelihatan. Adapun setelah 3 waktu tersebut, ya maka silakan masuk tidak minta izin ya di dalam anggota rumah. Ya, karena 3 waktu tersebut seorang biasanya tidak terlihat auratnya. Biasanya tidak terlihat auratnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengapa setelah waktu-waktu tersebut tidak harus minta izin, baik budak maupun anak-anak ya yang memang tinggal di dalam rumah. Adapun selain itu maka harus minta izin. Kemudian Allah menjelaskan wa idza balaqal atfalu minkumul hulum. Kalau anak-anak sudah dewasa, maka hukumnya sama seperti yang lain. Orang dewasa harus minta izin. Tidak boleh asal nyelonong ya. Ya, minta izin ya. Karena beda anak kecil dengan orang dewasa dalam melihat bagian yang terbuka dari tubuh kita. Ini contoh ayat juga yang berbicara tentang bagaimana beradab dalam rumah antara kita dengan anak-anak. Jangan kita asal pakai baju sembarang, terutama ibu-ibu kelihatan ininya, kelihatan anunya. Anak terbiasa ya melihat sebagian aurat tersingkap, laki-laki juga pakai baju yang benar ya. Adapun waktu-waktu yang tadi ketika kemungkinan aurat kita tersingkap, maka anak-anak tidak boleh masuk kecuali minta izin agar mereka tidak nyelonong melihat apa yang tidak boleh mereka lihat. Taib, adab yang lainnya yang diajarkan di Al-Quran seperti adab dalam berbicara kepada sesama ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan adab ketika kita berbicara dengan orang lain ya. Contohnya pertama Allah mengatakan wa qul lin nasi husna. Ucapkanlah kepada orang dengan kata-kata yang baik. Jadi kita diajarin kalau ngomong sama orang kita pilih kata-kata. Jangan asal ucap ya. Jangan asal nyinyir. Terkadang niat kita baik, tapi kita nggak beradab dalam berbicara. Kita ingin pahala kita sempurna. Niat yang baik. Isinya juga nasihat. Tetapi perlu kita milih kata-kata. Karena Allah mengatakan, وَقُلْ نَسِي husna. Ucapkanlah yang baik bagi masyarakat. Bahkan Allah mengatakan, وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُلْ لَتِهِ أَحْسَنْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Nah, kita disuruh milih kata-kata yang terbaik. Kalau ada kata-kata, saya kalau ngomong gini baik. Kalau ngomong lebih baik, pilih yang lebih baik. Karena Allah mengatakan, وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ لَتِهِ أَحْسَنْ. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Dan itu kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ngomong sama istri, pilih kata-kata yang tidak
Yang dia tersinggung jangan ucapin. Kita mau ungkapin tapi nanti tersinggung, nggak usah kita ungkapin. Istri sama suami apalagi, pilih kata-kata, jangan asal ngomong ya. Asal ngomong tidak memikirkan perasaannya, asal bicara, asal anak-anak pun demikian. Ngomong ini ada manfaatnya enggak? Kita pikir yang terbaik bagi dia apa. Jangan setiap kita emosi kita ungkapkan ya. Mikir. Jadi seorang mukmin adalah orang yang berpikir sebelum berbicara. Bukan setelah berbicara baru mikir. Seorang mukmin mikir dulu baru berbicara, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Bagaimana dia tahu? Ya mikir dulu kan berarti. Seorang mukmin disuruh berpikir dulu yang dia ungkap ini baik atau tidak. Apalagi Allah mengatakan yaqul latihi ahsan, ucapkanlah perkataan yang terbaik. Nah, berarti kalau yang terbaik berarti dia mikir, ada yang baik-baik, dia pilih di antara yang baik-baik yang terbaik untuk dia ucapkan. Itu lebih lagi ketika kita bermuamalah dalam WhatsApp. Hati-hati. Saya bilang tadi bahwasanya tulisan mengungkapkan ucapan. Hati-hati, dan WhatsApp ini lebih mudah lagi orang mudah tersinggung, salah paham, maka waspada. Begitu kalau kita ucapan satu salah paham, segera kita telepon karena terkadang betapa sering timbul salah paham dari bahasa tulisan yang orang tersebut tidak pandai mengungkapkan isi hatinya atau ucapannya dengan tulisan. Apalagi kalau suami istri berjauhan, waduh ini sering terjadi permasalahan gara-gara berjauhan. Istri ngomong ini, suami ngomong ini, akhirnya ribut-ribut. Padahal kalau mereka ketemu tidak demikian. Maka waspada, pilihlah kata-kata yang terbaik. Ya, apalagi kepada ibu kita. Ya, jangan saya merendahkannya, menunjukkan kita cinta sama dia, kita hormati dia. Dia harus merasa kita menghormati dia. Kita harus merasa bahwa kita sangat perhatian sama dia. Bagaimana caranya ya? Pilih kata-kata, wa qul li ibadi yaqul latihi ahsan. Karena syaitan mengadu domba, inna syaitana yanzagu bainahum. Syaitan mengadu domba di antara kalian ya. Kemudian juga di antara adab berbicara misalnya kata Allah Subhanahu wa taala wala tusair khaddaka lin-nasi ya wala tamshi fil ardi maraha ya. Jangan kalian memalingkan wajahmu ketika berbicara dengan orang ya. Ini antara adab, kita ngomong sama orang kita berhadapan dengan dia. Sebagian orang kita ngomong dia kemudian sibuk HP. Gitu. Ya kalau itu darurat ya, kebanyakan enggak darurat. Kebanyakan hanya grup-grup aja. Terkadang istri sama suami begitu, suami ajak ngomong istrinya entah kemana pikirannya. Istri ngajak suami ngomong, suaminya entah pikiran kemana. Ya. Jangan, kita punya adab ketika bicara sama orang. Al-Quran mengajarkan. Ya. Wala tusair khaddaka, jangan kau palingkan wajahmu. Ngomong sambil enggak ngelihat. Gimana suami tidak jengkel kalau istrinya diajak ngomong kemudian fokusnya ke HP, tertawanya di HP. Sama, kalau suami lagi ngomong sama istri, suaminya fokus ke lain, istrinya pasti tersinggung juga. Kita punya adab. Ini kadang-kadang medsos buat kita tidak beradab. Adab kita menjadi hilang. Adab Al-Quran hilang. Ya, ayatnya kita hafal, tapi kita nggak terapkan. Allah juga mengatakan, waqdud min sautik. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Kata Allah, waqdud min sautik. Rendahkan suaramu kalau ngomong. Nggak perlu teriak-teriak. Ya. Kecuali kau sedang khutbah Jumat, sedang ceramah, oke. Ngomong sama anak, sama istri nggak perlu teriak-teriak. Ya, mereka bukan orang apa namanya, tuli, bukan ya. Yang penting kan dipahami, nggak perlu angkat suara. Anak-anak kita kalau sering angkat suara kita tegur dari awal, nggak perlu angkat suara. Ayah dengar, umi dengar, jangan biasakan. Nanti kalau kita biarkan dia kebiasaan sampai besar, sampai nanti sama suaminya sama istrinya seperti itu. Itu adab yang buruk. Makanya Allah mengatakan inna angkaral aswati la sautul hamir, sungguhnya suara yang paling buruk suaranya himar. Jangan kau sangka suaramu tinggi itu paling top, ada yang lebih top daripada kamu, yaitu suaranya dongki. Suaranya himar. Kalau itu menjadi ukuran yang terbaik, lebih baik himar daripada kamu. Tapi ternyata suara yang paling buruk, suara yang paling keras. Suara yang paling keras itu suara yang terburuk yang diletakkan tidak pada tempatnya. Lain kalau kita sedang khutbah, kita sedang, ya itu lain cerita. Tapi tadi saya katakan, kita bicara keras pada pasangan kita, kepada anak kita, pada apalagi orang tua kita, wa'udzubillah, tidak pada tempatnya, maka itu bukan adab dalam berbicara, bukan adab dalam berbicara. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah itu di antara tadi adab dalam berbicara yang terakhir yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 53, adab tatkala diundang ke walimah atau diundang makan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadis." Ini
Kata Allah, jika kalian dipanggil, maka masuklah ke rumah untuk makan. Ada undangan walimah. Fa idza ta'imtum, kalau kalian sudah makan, fantashiru, maka pergilah. Wala musta'nisina li hadis, jangan ngobrol terus kalau memang pengundangnya tidak berkenan ya. Ini ayat berkaitan dengan walimahnya Zainab bintu Jahshin. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Zainab bintu Jahshin, Rasulullah bikin walimah. Tapi orang-orang sudah nunggu sebelum waktunya makan, mereka sudah tunggu. Ada yang sudah masuk rumah sehingga membuat gelisah orang yang masak. Sudah pada nungguin, ya gelisah. Belum waktunya dipanggil. Waktunya dipanggil, mereka datang, makan, setelah makan ngobrol lama. Ini walimah, Rasulullah SAW mau berduaan sama istrinya, kayak ada Zainab bintu Jahshin harus tidak bisa melihat mereka, lihat ke tembok. Sampai Rasulullah SAW keluar, sebagian sahabat belum juga pergi. Ya, Rasulullah bingung. Sampai Rasulullah mau suruh mereka pulang, kalian nggak enak. Rasulullah SAW malu sama mereka. Sampai Allah akhirnya turunkan ayat menegur mereka. Dalam adab memenuhi undangan. Walimah atau undangan-undangan yang lainnya. Ya, ini perlu ya. Di antara adab ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belum dipersilahkan makan, jangan kita nyelonong makan. Jangan nyelonong makan. Ini pertama. Yang sebelumnya, kalau kita waktu di undangan jam 12, jangan kita datang jam 11. Jangan. Karena itu merepotkan, namanya orang yang ngundang, dia butuh waktu untuk persiapan. Mungkin dia bilang jam 12, sudah jam 12, berarti dia sudah persiapkan segalanya. Nah kalau kita datang jam 10, kasihan, dia bingung. Belum siap. Dia mungkin pakaian belum siap, makan belum siap. Jadi gelisah, dia harus bagaimana. Ya, makanya seorang ketika diundang misalnya jam 12, ya jam 12 tepat dia datang. Ya. Kalaupun dia datang sebelumnya, jangan di depan rumah, biar nggak enak sama pengundangnya, maka dia datang tepat pada waktunya. Dia datang tepat pada waktunya. Kemudian kalau dia datang, jangan dulu dia makan sampai dipersilahkan. Ya, sampai dipersilahkan. Kemudian kalau sudah makan, jangan lama-lama ya. Orang masing-masing punya kesibukan ya. Saya tahu dulu kita punya sebagian guru, dia undang makan, tapi dia kasih waktu jam sekian. Makan siang ya, setelah makan siang jangan kita ngobrol sampai asar, sampai enggak, dia habis itu mau belajar, dia mau ngisi pengajian. Sebagian guru-guru kita ya, kita pergi, kita ngerti, syukran Ustadz, kita pergi, kita harus punya adab ya. Ya. Kalau dia sudah lihat jam, ngerti ya, dia nggak, mungkin dia mau ngusir nggak enak, tapi kita harus paham, orang kita harus peka, belajar peka dalam kehidupan saya, lihat peka, gimana suami, peka sama suami, peka sama istri, peka sama teman ya. Peka sama tuan rumah, harus bisa nangkap ya. Kalau kita diundang makan, tuan rumah sudah lihat gini, sudah gelisah, kita masih saja santai, kemudian nggak pulang-pulang. Diundang makan siang, masanya mau undang makan malam ya, terus nunggu sampai malam, ini nggak benar ya. Jadi aturannya tadi ketika diundang, kemudian diundang juga jangan ngajak orang. Allah mengatakan wa idza du'itum, kalau kalian diundang, dipanggil, ya berarti kalian doang, jangan ngajak orang yang tidak dipanggil. Kalau mau ngajak orang, minta izin sama orang tersebut. Dia undang, saya undang antum makan siang ya. Antum aja ya. Ya. Jadi ngerti kita yang diundang. Jangan bawa istri, bawa anak-anak 5, bawa semua ke sana ya. Dia nggak persiapan. Tuh ngajak teman sekantor ya, nggak persiapan, ya, diundang semua. Nggak benar, nggak boleh. Di antara adab-adab ya. Adab-adab ketika kita menghadiri walimah. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya masalah adab masih banyak dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan sedikit adab ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.